Misalnya perbedaan lain antara Asy'ari dan Maturidi tentang wujud. Menurut Asy'ari, wujud itu adalah ilmu wujud. Wujud itu Allah itu sendiri, ya kan? Kalau wujud itu Allah itu sendiri, berarti wujud bukan sifat, karena sifat itu ghairul mawsuf. Itu. Ada 3 bidang ajaran Islam. Ajaran akidah, ajaran akhlak tasawuf, dan ajaran syariah. Ajaran akidah disebut ajaran yang bersifat ilmiah. Akhlak tasawuf itu adalah qalbiyah, syariah itu adalah amaliyah. Akidah itu ilmiah, akhlak tasawuf itu qalbiyah, syariat itu adalah amaliyah. Kalau berbicara tentang aswaja ini sifatnya akidah, sifatnya akhlak tasawuf, apakah sifatnya syariat yang bersifat amaliyah atau sifat dari ketiga-tiganya, sehingga ada akidah aswaja, tasawuf aswaja dan syariat aswaja. Pada dasarnya istilah aswaja ini lahir dalam konteks ilmiah, hal-hal yang bersifat ilmiah, seperti pandangan mereka tentang pelaku dosa besar, ya kan? Ada yang berpendapat orang yang melakukan dosa besar kafir, itu kan ilmiah, itu ilmiah. Tentang orang yang berbuat maksiat, ada yang mengatakan pelaku maksiat tak persoalan, yang penting ya Islam, itu kan ilmiah namanya, nadhari, ya. Tentang apakah manusia itu punya kekuasaan, apakah manusia itu punya ikhtiar dan seterusnya, sehingga lahir khawarij dan seterusnya itu. Pada dasarnya aswaja itu kita lakukan dalam konteks hal-hal yang bersifat i'tiqadiyah, ilmiah, nadhariyah, ya. Kemudian ada beberapa istilah tentang aswaja itu siapa. Ada yang mengatakan aswaja adalah ma'ana alaihi wa ashabi, adalah perilaku dan tingkah laku yang dijalani oleh Rasulullah bersama para sahabat. Kalau itu definisinya aswaja itu menjadi klaim semua orang, ya kan? Ada yang mengatakan aswaja adalah as-sahabatul ladzina taba'uhum bi ihsanin, adalah para sahabat dan para pengikut sahabat ila akhir zaman. Kalau itu definisinya aswaja, itu menjadi klaim semua golongan juga. Ada yang mengatakan aswaja adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Asy'ariyah, atau istilah lain Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Ahlul Hadis. Dan ini keputusan muktamar Tidnya, ya. Tidnya mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Asy'ariyah di bidang akidah. Asy'ariyah itu sama dengan istilah ahli hadis, ya kan? Tapi dengan embel-embel Asy'ariyah ghairi mujassimah, ya kan? Asy'ariyah ghairi mujassimah. Di akhir penutupan muktamar Tidnya itu dikatakan ada kesimpulan bahwa tidak termasuk aswaja adalah salafi wahabi. Maka pada saat itu gempar dunia, ya kan, terutama Saudi Arabia. Akan tetapi ada klarifikasi dari Syekhul Azhar bahwa itu bukan tanggung jawab saya, ana bari'un min dzalik. Artinya Syekh Ahmad Thayyib mengatakan salafi wahabi tetap aswaja. Ini bukan mujamalah dari saya. Akan tetapi mazhab Asy'ari menyuruh saya untuk mengatakan begitu. Ya, biar dunia tidak ramai begini. Kemudian ada yang mengatakan aswaja adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Fudhalaul Hanabilah, ya kan? Fudhalaul Hanabilah masuk di dalamnya Ibnul Jauzi dan lain-lain. Keluar daripadanya Ibnu Taimiyah.
DNU adalah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ya. An-nahdiyah ini sifat dari mana? Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Dari ahlu bukan ya. Kalau dari sunnah nahdiyah bukan. Dari jamaah nahdiyah bukan ya kan. Lalu sifat dari mana? Mungkin sifat dari ketiga-tiganya. Yang paling pas mungkin aswaja nahdiyah lah ya. Aswaja nahdiyah, sehingga nahdiyah jadi sifat dari aswaja yang merupakan kependekan dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya aswaja nahdiyah saja. Aswaja nahdiyah adalah, itu sudah kita tahu, bahwa di bidang akidah kita mengikuti mazhab Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Tidak tambahannya ya. Tidak ada ahlul hadis, tidak ada asy'ariyah. Itu berarti aswaja nahdiyah berarti. Ada yang bertanya, mazhab Asy'ari apa manhaj Asy'ari? Ahlus sunnah wal jamaah ini apa mazhab, apa manhaj itu ya? Apa perbedaan antara manhaj dan mazhab? Manhaj ini adalah wasilah, sementara mazhab itu adalah natijah, ya kan? Jadi manhaj adalah metodologi sebagai sebuah sarana untuk mencapai natijah, sedangkan mazhab adalah natijah kesimpulan dari sebuah manhaj, ya kan? Jadi ada manhaj Asy'ari, ada mazhab Asy'ari, ya kan? Manhaj Asy'ari adalah manhaj wasati dengan dua pengertiannya adalah al-jam'u baina hadza wa dzaka. Pengertian yang kedua laisa hadza wa la dzaka wa innama al-jam'u baina hadza wa dzaka ya. Sehingga dikatakan manhaj Asy'ari adalah al-jam'u baina an-naqlis sahih wal aqlis sharih, ya kan? Perpaduan antara kebenaran wahyu dan logika akal sehat. Bukan hanya kebenaran wahyu saja dan bukan hanya logika akal saja, akan tetapi kedua-duanya. Sehingga dikatakan al-aqlus sharih yu'ayyidu ad-dinas sahih. Akal sehat bisa memperkuat agama yang benar. Imam Abul Hasan al-Asy'ari lahir di zaman di mana pada saat itu terjadi pergolakan dua kelompok yang tak bisa bertemu, yaitu kelompok kirinya Mu'tazilah dan kelompok kanannya Hanabilah Mutasaddidah ya. Kelompok kirinya Mu'tazilah yang terlalu mengagung-agungkan akal sehingga sangat gampang untuk mentakwil-takwil nas sekiranya tidak sesuai dengan akal mereka ya. Sementara Hanabilah Mutasaddidah mengatakan haram menggunakan logika akal di dalam menafsiri nas. Ini dua pendekatan yang sangat jauh. Kedua-duanya sama-sama dihadapi Abul Hasan. Mu'tazilah dihadapi dengan sangat tegas karena pada saat itu sebelumnya Abul Hasan al-Asy'ari menjadi pentolannya Mu'tazilah di bidang intelektualitas keislaman ya. Gampang sekali menghadapi kaum Mu'tazilah itu ya. Demikian pula gampang menghadapi Hanabilah Mutasaddidah itu. Abul Hasan al-Asy'ari meyakini bahwa masdarul akidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah ya kan. Meyakini bahwa sumber akidah Islamiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi dengan menggunakan bahasa zamannya. Zamannya menghendaki agar supaya pemahaman agama itu ditopang dengan ya logika-logika, argumentasi, bahkan mungkin filsafah gitu. Kedua-duanya sama-sama digunakan. Itu manhaj wasati. Ini manhaj besarnya ya. Manhaj yang lebih kecil misalnya at-tawassut bainat ta'dil wa tasbih. Itu sebagai konsekuensi daripada manhaj yang pertama. At-ta'til baina at-tasbih wa ta'til baina tasbihil mujassimah ya. Wa ta'tilil mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mengakui adanya sifat-sifat bagi Allah. Menurut mereka Allah Ta'ala qadirun bi qudratihi.
qadirun bi nafsihi, alimun bi nafsihi, dan seterusnya. Sesungguhnya endingnya tidak ada perbedaan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah bahwa Allah Ta'ala itu alimun, bahwa Allah Ta'ala itu qadirun. Perbedaannya menurut kita, menurut Asy'ariyah, Allah Ta'ala itu adalah qadirun bi qudratihi. Menurut mereka Allah qadirun bi nafsihi, ya kan? Bi nafsihi. Kenapa Mu'tazilah mengingkari adanya sifat bagi Allah? Karena as-sifatu ghairul mausuf, ya kan? Sifat itu bukan mausuf. Sifat itu bukan yang disifati. Allah, sifat Allah ya sifat Allah. Kalau Allah qadim, pasti sifat Allah itu qadim. Berarti akan ada qadim lebih dua. Namanya ta'addudul qudama, ada qadim lebih dua. Itu yang ingin dihindari oleh Mu'tazilah, ya kan? Padahal sesungguhnya yang dikhawatirkan itu, ini kan ta'addud dua qadim, satunya zat, satunya sifat, kan tak bersoalan, ya. Yang dipersoalkan karena ada dua zat sama-sama qadim, ya. Sama-sama qadim. Itu Mu'attilah. Sementara Hanabilah yang Mu'tasaddilah, yaitu memaknai ayat-ayat mutasyabihat dengan zawahirun nusus dan seterusnya, sehingga terjebak di dalam tajsimnya. Misalnya Asy'ari manhaj baina takfiri ahliyin wa tawsifihi bil ismah, ya kan? Orang Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali, sementara orang Syiah mentuhankan Sayyidina Ali, kan sama-sama ifrat itu kan. Abul Hasan bukan kedua-duanya, ahada walada kayak. At-tawassud baina al-jabril mutlaq wal hurriyatil mutlaqah, ya kan? At-tawassud baina al-jabril mutlaq wal hurriyatil mutlaqah, sehingga ada konsep kasab di dalam mazhab Asy'ari ini. Itu manhaj Asy'ari. Kalau mazhab Asy'ari yang mana? Mazhab Asy'ari bisa kita baca di dalam Aqidatul Awam, ya kan? Kifayatul Awam, Umul Barahin, Jawharatul Tauhid, Kharidatul Bahiyah, itu kan mazhab Asy'ari sudah. Artinya sebuah produk Asy'ari yang lahir dari mazhab Asy'ari. Kemudian yang kita anggap sebagai pilar-pilar akidah Asy'ari itu ada tiga, yaitu Al-Baqillani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Al-Qadi Abu Bakrin Al-Baqillani, kemudian Abdul Malik Al-Juwaini, Imamul Haramain. Yang ketiga adalah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu pilar daripada Asy'ariyah. Meskipun Al-Ghazali mungkin sedikit punya pendapat yang berbeda. Ini halaman nomor berapa? Ibnu Subki menyatakan yang intinya bahwa Al-Asy'ari muqarrirun la munsiun. Abul Hasan Al-Asy'ari muqarrirun la munsiun. Artinya mengokohkan apa yang ada, bukan mengadakan apa yang belum ada. Artinya mazhabul Asy'ari adalah mazhabus salaf, gitu ya. Jadi muqarrirun bukan munsiun, ya kan. Takriru wa taqyidu mazhabis salaf bil barahinil aqliyah, ya. Takrir mengokohkan mazhab salaf dengan menggunakan argumentasi akliyah ilmiah, ya kan? Karena memang masanya sudah seperti itu. Kemudian di samping Asy'ariyah juga ada Maturidiyah, ya kan? Tidak banyak perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi. Hanya ada beberapa perbedaan. Antara lain tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Bagi Asy'ari sifat-sifat yang wajib bagi Allah 20, sementara bagi Al-Maturidi itu hanya 14. Yang 14 itu apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam, ditambah idrak, ya ada idrak. 14.
Sementara menurut Asy'ari itu 20. Ditambah dengan qadiron, muridan, aliman. Berarti Maturidiyah itu tidak mengakui sifat ma'nawiyah ya. Karena sifat ma'nawiyah itu adalah lazimun lil ma'ani. Lazimun lil ma'ani. Dengan adanya sifat ma'ani pasti lahir sifat ma'nawiyah ya kan. Sifat ma'nawiyah itu kaunullahi qadiron. Akan tetapi disingkat di pesantren menjadi qadiron, muridan. Kok bukan qadirun tapi qadiron ya kan. Aslinya kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan ya. Kaunu itu kan sifat. Mereka Maturidiyah tidak mengakui adanya apa yang disebut dengan hal ya kan. Kalau sebagian kalangan kan membagi sesuatu ada 3, ada maujud, ada ma'dum, ada wasito bainal maujud wal ma'dum. Ada sesuatu yang tak bisa dikatakan maujud, tak bisa dikatakan ma'dum. Itu namanya hal ya. Termasuk di dalamnya adalah sifat ma'nawiyah ini, kaunuhu qadirun. Apa kaunuhu qadirun? Para bapak-bapak sekalian, anak-anak kita di pesantren banyak hanya hafal sifat 20 itu. Akan tetapi banyak yang tidak tahu maksudnya apa itu. Mungkin perlu pendalaman juga itu. Misalnya perbedaan lain antara Asy'ari dan Maturidi tentang wujud. Menurut Asy'ari wujud itu adalah ainul maujud. Jadi bukan sifat ya kan. Menurut Asy'ari wujud itu adalah ainul maujud. Wujud itu Allah itu sendiri ya kan. Kalau wujud itu Allah itu sendiri berarti wujud bukan sifat. Karena sifat itu ghairul mausuf. Itu nampaknya gampang tapi sangat filosofis sekali tuan. Sifat salbiyah apa salbiyah itu? Apa bedanya dengan ma'nawiyah? Padahal ma'nawiyah itu salbiyah juga. Kenapa salbiyah? Karena orientasinya hanya menafikan hal-hal yang tak layak bagi Allah. Qidam itu artinya kan adamul awwaliyah kan. Adam kan. Boko adamul akhiriyah kan. Salbiyah juga kan. Kalau kudrat kebalikannya kan adamul ajiz juga, akan tetapi kan ada wujudnya kudrat itu ya, tidak sama dengan salbiyah. Perlu disampaikan tentang pesan terakhir dari Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari kepada santrinya. Dia mengatakan ishad alayya bi anni la ukaffiru ahadan min ahli al-qiblah ya kan. Di anna al-kulla yusiru ila ma'budin wahidin wa innama hadha kulluhu ikhtilaful ibaratin ya kan. Ini merupakan khasais daripada aswaja nahdiyah ya kan. Salah satunya adalah at-tawassut tadi itu. Yang kedua ya toleransi itu namanya as-sama. Salah satu bentuk daripada toleransi itu pernyataan Abul Hasan Al-Asy'ari. Tolong disaksikan bahwa aku tidak mengkafirkan siapapun min ahlil kiblah, karena seluruhnya itu yusirunya ila ma'budin wahid wa innama hadha kulluhu ikhtilaful ibarat. Ceritanya bahwa Ibnu Taimiyah fi akhir hayatihi juga menyatakan seperti ini ya kan. Karena banyak cerita juga bahwa setelah debat dengan Ibnu Athaillah, Ibnu Taimiyah juga akhirnya menjadi sufi juga. Salah satu buktinya beliau dikubur di maqabir sufi ya kan. Demikian pula Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim dikatakan ibtada'a salafiyan wantaha sufiyan. Awalnya memang salafi, akhirnya sufi ya kan. Buktinya punya kitab Madarijus Salikin ya kan. Madarijus Salikin. Tapi yang terhembus ya tetap pendapat-pendapat yang awal ya.